Halo Samologers, senang sekali malam hari ini Bibo bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama teman-teman di Sahamologi eh, Instagram Live ya. Dan malam hari ini topiknya istimewa karena Bibo akan kedatangan seorang tamu, Head of Investor Relation dari PT Malindo Feedmill. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu seluk-beluk dari perusahaan Main ini ya, atau saham Main ini. Ingat ya, saham Main bukan main saham ya. Kalau saham itu cuma ada invest atau trading. Nah, kalau ini beneran mainnya ya, Malindo Feedmill. Dan malam hari ini kita akan bersama dengan Zevanya Angelin Halim, MBA. Beliau adalah Head of Investor Relation dari PT Malindo Feedmill. Yuk kita invite Zevanya ya. Nah, jadi kan saat ini kan teman-teman juga sahamologers juga seneng ya trading di saham-saham terkait dengan ayam-ayaman atau ugas-ugasan. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol lebih banyak bersama Miss Zevanya, seorang Head of Investor Relation dari Hai. PT Malindo Feedmill. Hai Zevanya, apa kabar? Halo Pak Lukman, apa kabar? Sehat-sehat semua. Baik. Udah divaksin belum? Udah dong, udah 2 kali. Udah 2 kali ya, udah 2 kali. Alhamdulillah, kalau udah 2 kali, artinya udah bisa jalan-jalan ke mall dong. Aduh, ya bisa lah, bisa. Udah bisa ya, udah Iya, berani ya ke mall ya. Gitu. udah dong, Sama, kalau enggak gila di rumah. bener. Bibo juga bisa stres di rumah terus ya. Paling mainan sama kucing kalau di rumah gitu. Oke, Iya, Zevanya, mungkin sebelum sebelum ngobrol tentang main, aku mau tahu sedikit tentang Zevanya nih. Zevanya udah berapa lama di main? udah dari tahun 2019 ya. Udah tahun Jadi 19 ya. ya lumayan lah, belum lama-lama banget juga. Tapi senang di Oh, bisnis perunggasan ini. seneng Apa dong. yang Ini menarik? pertama, Apa yang kenapa? menarik? Apa yang menarik dari bisnis perunggasan ini menurut kamu? Yang menarik ini karena bisnis ini ya, apa basic ya, basic industri ya. Jadi makanan Hmm, pokok gitu. Jadi ya udah pasti orang butuh gitu. hmm, Itu iya, menarik sih. Terus juga menarik ya. menarik mungkin kalau buat IR enaknya jadi ini ya apa dia volatile memang industrinya. Jadi banyak belajar gitu. Oke. Gitu. Kalau boleh diceritain tentang main sekarang tentang PT Malindo Feedmill. Sebenarnya ini perusahaan udah listing sejak tahun berapa sih, Chef? Udah dari 2006 ya kita listed di bursa. Dari 2006. Sedangkan perusahaannya sendiri sudah existing sejak kapan? Kita dari 1997 hadir di Indonesia. Kita terbesar Hmm, tiga ya di Indonesia. Jadi yang pertama yang kedua udah pada tahu semua ya. Ada hmm, Java, ada Cepin ya. Gitu. Yang hmm. ketiga kita gitu. Tuh ada yang nanya tuh Oke, bisnisnya. ya. Nah, produk-produk dan line of bisnisnya apa aja sih? Mungkin orang kan taunya kalau bisnis ayam tuh dipikir apa namanya ayam yang ada di kayak di mall-mall, ada di KFC atau di hypermart Hmm, kayak gitu. iya, jadi kita ini Malindo itu adalah integrator ya, perusahaan integrator Hmm, perunggasan. Jadi kalau integrator itu berarti bisnis kita itu dari hulu ke hilir. hmm, Jadi produk-produk kita itu ada kayak feed meal, segmen feed hmm. meal itu jual pakan ternak dan itu our biggest revenue contribution gitu. Oke, Jadi itu our revenue contribution yang terbesar. Kemudian yang kedua ada segmen breeder. Nah, di oke. breeder ini produk adalah DOC. Ayam DOC tahu ya, ayam yang kecil itu yang warna Yang kuning. di yang kalau di depan pasar itu suka disemprot ada warna hijau, ada warna kuning gitu ya. Nah, ini ayam kuning ini namanya DOC itu disebutnya Day One Chicken. Jadi DOC Hmm, kepanjangan dari Day One Chicken. Nah, ini yang akan menjadi boiler gede ini. Nah, itu hmm. kita jual juga itu. Kemudian yang ketiga ada segmen commercial farming. Nah, ini produknya adalah ayam boiler. Jadi ayam Hmm, boiler kita jualnya dalam bentuk ayam boiler hidup ya, hmm. gitu. Nah, itu. Kemudian yang terakhir yang paling baru itu adalah segmen food. Nah, ini mungkin Oke. udah pada tahu ya, ada nugget, ada sosis. Itu dengan 3 brand kita punya. Yang paling premium adalah Sunny Gold. Terus yang Hmm, kedua
adalah Cikiwiki, dan yang terakhir Sobat. Nah, itu bisa di supermarket, pasar tradisional, dan lain sebagainya gitu. Yang brand Cikiwiki itu lucu banget. Eye catchy ya namanya ya. Aku pas denger tuh langsung, ih, kok cute banget gitu loh. Oke, jadi produknya ada DOC, ada boiler, ada tadi ya, ada produk yang langsung ke ada di hypermarket, ada di supermarket seperti itu. Tapi paling paling besar tetap di pakan ternak ya. Nah, Pakan kalau ternak. bicara tentang pakan ternak itu yang bikin harganya volatile tuh biasanya apa ya, Zep? Kalau apa yang pakan ternak ya? Kalau pakan ternak harga sih nggak volatile. Tapi mungkin di sisi apa namanya, kalau yang tahun ini dia agak kurang stabil di sisi apa marginnya ya. Ya, Terutama marginnya biasanya itu paling stabil tuh, bisnis kita paling stabil tuh pakan ternak. Cuma tahun ini memang agak nggak stabil karena kita punya raw material cost itu agak tinggi ya di tahun ini gitu. Jadi agak goyang marginnya. Tetap ada margin, tetap untung, cuma jadi single digit aja gitu. oke. Biasanya double digit gitu. Kalau dari sisi factory atau breeding farm-nya itu ada di mana ya, Zef? Kalau apa nih breeder. Kalau Kalau yang breeder tadi breeder yang buat ayam boiler, kemudian juga yang ayam-ayam netes-netes itu ada di daerah mana ya pabrikan? Apa sorry, lokasi ada. farmingnya? Iya, ada macam-macam sih tersebar di Pulau Jawa, terutama paling banyak ya. Ada di Mm, Subang juga dan lain sebagainya gitu. Itu untuk Oke, breeder, ada untuk boilernya juga gitu. Gitu. oke. Kalau produk kayak karkas gitu ada juga. Karkas kita kebetulan lagi bangun ini ya, slaughterhouse baru Mm, jadi next year di first mm, quarter next year. Jadi saat ini kita belum ada produk karkas. Makanya aku bilang tadi kita jualnya dalam bentuk produknya itu boiler hidup, jadi live chicken live chicken gitu. ya. Nah, Ya, biasanya kalau yang nampung siapa tuh? Slaughterhouse itu ya nampung atau kalau RPH? kita jualnya ke ini sih ke apa perantara ya. Nah, perantara ini yang mereka nanti bisa jualnya ke Horeca. Horeca itu hotel, restoran gitu ya. Kemudian ada juga jual ke pasar tradisional dan lain sebagainya gitu. Tapi mostly memang penjualannya itu ke pasar tradisional mereka. Oke, Kayak gitu. oke, oke, menarik, menarik. Kalau dari sisi jumlah employee berapa sampai sekarang di PT Malindo sendiri? Indo total as of today itu sekitar 3 ribuan ya. 3.000 3 employee ya. Kalau head office di mana? Di Jakarta atau di tempat lain? Jakarta, Jakarta Oke, Selatan. oke, oke. Nah, selama kondisi PPKM nih kan, hotel juga banyak yang kosong gitu ya. Kemudian juga restoran juga ada pembatasan-pembatasan gitu. Lalu Horeca juga apa namanya, kafe juga kan masih ada pembatasan gitu. Itu ada nggak perubahan dari perilaku konsumsi produk-produknya sendiri? Iya, jadi kalau kita lihat dari pandemi dulu nih ya, dari pandemi Mm-mm. itu efeknya apa sih ke perilaku konsumen gitu. Nah itu efeknya memang negatif ya, karena apa, didorong dari ini apa ada pemecatan ya kan, PHK terjadi di mana-mana. Kemudian juga kita lihat banyak usaha yang tutup, pemotongan gaji dan lain sebagainya, sehingga consumer buying power itu tertekan gitu. Jadi itu yang menyebabkan juga demand ayam turun seperti itu. Kemudian juga didukung oleh PPKM gitu ya, PSBB pada saat awal-awal pandemi, itu orang juga takut ke public area kan, takut ke pasar segala macam sehingga pasar sepi. Ditambah lagi ditutup gitu kan, mall, restoran. Jadi itu sangat-sangat berdampak sekali gitu. Jadinya pada saat pandemi ini perilaku konsumen yang berubah adalah yang tadinya biasa beli apa ayam ke pasar langsung, ayam hidup, ya jadinya kita cuma bisa beli online, ya kan, udah dalam Mm-mm. bentuk kas gitu, bentuk online ataupun juga kita pesan makanan lewat apa GrabFood atau GoFood seperti itu. Itu sih. Jadi berkurang yang datang ke pasar seperti itu. Mm-mm. Tapi kalau dari sisi yang tadi yang pakan ternak sendiri sih nggak ada perubahan signifikan nggak dari apa permintaan seperti itu? Pakan ternak sih perubahannya itu, jadi pakan ternak itu kan dipengaruhi sama jumlah DOC ya. Mm-mm. Jumlah DOC
Ya kalau berkurang ya pakan ternaknya berkurang gitu. Nah, yang menyebabkan DOC berkurang itu karena ini terjadi pandemi kan, supply demand-nya terganggu ya. Jadi Hmm. pemerintah instruksikan cutting untuk balance supply demand-nya, dan itu apa, nge-reduce kita punya DOC gitu, sehingga Hmm. ya Hmm. feed-nya otomatis juga secara quantity turun, ada penurunan kayak gitu. Oke. Mm-mm. Terkait dari kebijakan-kebijakan pemerintah, ada impact nggak sih terhadap perusahaan seperti Main ini? Karena kan kita suka 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 lihat ya, ada berita-berita yang terkait dengan banyaknya, misalnya contoh mungkin beberapa bulan lalu atau setahun lalu ada cerita tentang banyak ayam harus di terminate ya, harus diinikan supaya untuk jaga pasokan atau supaya jaga harga. Itu terkait dengan supply demand atau kebijakan pemerintah ya? Iya, itu kebijakan pemerintah. Jadi sekali lagi karena ini basic industry, Hmm. makanan pokok, jadi ini sangat dijaga sekali sama pemerintah. Makanya kalau terjadi penurunan harga ayam seperti itu, pemerintah langsung take action dengan cara instruksi cutting. Jadi Hmm. yang tadi dibilang apa, eliminasi ayam itu ya, itu cutting gitu. Nah itu dilakukan pemerintah hampir setiap bulan ya tahun ini. Hmm. Hmm. Jadi itu sangat membantu sekali untuk keseimbangan supply demand ayam yang berdampak pada harga ayam tentunya. Oke, Gitu. oke. Dari sisi kinerja sendiri sepanjang semester 1 2021 ada pertumbuhan signifikan nggak antara kan awal tahun lalu kan semester pertama tahun lalu kan kita ada pandemi kan betul-betul orang worry banget ya. Kemudian kita udah mulai longgarin di semester 1, kemudian kita mulai PPKM. Nah, ini semester 1 2021 ada pertumbuhan nggak dibandingkan dengan tahun lalu? Iya, kalau kita lihat itu pertumbuhannya cukup signifikan ya dibanding tahun lalu. Soalnya tahun lalu kan low base banget gitu kan Hmm. awal pandemi. Nah di first half ini kita naik revenue-nya itu 62,2% ya di second Q ya, sorry di second Hmm. Q. Hmm. Kemudian EBITDA juga naik sekitar 83% ke 160 bio. Nah itu Oke, lumayan. Atau net profit juga kita turn positif ya di second quarter oke, gitu. Jadi tahun ini lebih bagus lah dibanding tahun lalu. oke. Kayak gitu. Kalau kalau terkait dengan dividen, apakah Main ini perusahaan yang konsisten memberikan dividen atau gimana aja? Tadinya iya, tapi karena Hmm. ada terkendala dari ini ya apa earnings kita ya kita juga harus inilah harus Oke. hati-hati lah gitu. Tapi sebisa Hmm. mungkin ketika kita dapat profit yang cukup, kita nilai cukup, kita pasti bagi dividen gitu. Oke. Nah, ini kan semester pertama cukup signifikan ya kenaikannya, karena kan juga di 2020-nya low base. Nah, untuk sisa 2021, outlook-nya dari Main gimana? Iya, kita ngelihat kalau kita lihat dari ini ya, apa pemerintah udah lebih baik penanganan COVID-nya itu satu. Terus yang kedua juga apa namanya dari cutting instruction itu dari pemerintah sudah dilakukan strict hampir tiap bulan. Kalau kita melihat itu semua, terus juga kita lihat sekarang ini as of today itu demand ayam membaik. Jadi harusnya Hmm. the rest 2021 itu baik ya kalau kita compare sama 2020. Jadi kita percaya Oke, di 2021 ini full year should be better dibanding oke. 2020 Ya gitu. dong, harus dong, optimis. Apalagi kan Ya, vaksinasi rate juga udah iya, tinggi ya, udah hampir mau 50% ya. Hopefully sih bisa bisa ada improvement lah. At least kayak tadi kan bisnis-bisnis kayak Horeca yang merupakan juga segmennya Main gitu ya, bisa improve lagi. Nah, kemudian Jeff terkait dengan apa ya? Terkait dengan produk sendiri tadi ya. Produknya sendiri itu mostly adalah untuk dalam negeri. Kalau belum ada ekspor sama sekali. kita ada ekspor di food segment kita di Oke. Gold kita ada ekspor ke Mhm. Jepang tahun lalu ya. Oke. Tahun Mhm. ini juga bakal ada lagi ke Jepang. Demand-nya cukup ini sih, cukup oke sih Mhm. gitu. Keren keren. Nah, sekarang mengenai apa namanya? Kalau ya saya ngomong yang consumer product ya, kan ada Sunny Gold,
kemudian ada tadi Cikiwiki, seperti itu. Yang paling banyak channel distribusinya sekarang kemana? Kita paling Maksudnya, banyak ke ini ya, apa, traditional market mm, itu, terus juga modern market juga lumayan sih, tapi mostly memang di traditional market ya, gitu. mm. Karena kalau modern Jadi, market kita harus ini juga apa harus ini juga sih ngeliat-liat juga karena kan lagi pandemi pada saat PPKM kan nggak banyak orang yang ke supermarket ya, gitu. mm. Nah ini kalau yang PT yang terkait dengan food consumer ini namanya PT Malindo Food Delight ya, di Cikarang, Betul, bener? iya Betul benar. ya? Oke, oke. Ntar kapan-kapan kita mau coba deh. Ini produknya Sunny Oh, Gold dan Ciki Wiki ya. iya, boleh boleh Oke, coba. Kita setiap jadi analis meeting selalu sediain ini Sunny Gold ke analis-analis. Sa- oke ya, ada chicken nugget, chicken tempura, Iya, chicken stick, chicken wing gitu ya. mm-mm. Chicken karage, chicken drumstick. Seru nih kalau ngomongin soal chicken ini. Nah, itu produk-produknya semuanya sudah ada BPOM-nya, sudah sertifikasi halal semua udah ya. Iya sudah semua, udah Oke, lengkap. that's good. That's good. Nah, sekarang mau tanya, nih strategi apa nih yang akan dilakukan Main untuk bisa menjaga performasi bisnisnya setelah pandemi lah, kita anggap lah. Iya, kita sih balik lagi kita kan basic industry ya. Jadi Mm-mm. ini makanan pokok orang Indonesia. Jadi kalau kita lihat kita juga udah full capacity, semua apa produk juga terjual gitu ya, fully sold gitu. Jadi so far pertumbuhan Malindo juga kalau dilihat udah sangat bagus ya, healthy Mm-mm. growth lah Malindo secara volume juga kita lihat juga growth dan ini tidak terjadi di industri lain yang terdampak pandemi gitu. Jadi Mm-mm. kalau dilihat poultry ini, industri poultry ini cepat recovery-nya gitu, lebih Mm-mm. cepat dari industri lain yang terdampak pandemi. Dan kalau kita lihat lagi di historinya Malindo itu, Malindo kan pertama kali masuk Indonesia tuh we start from nobody gitu ya. Kalau dibanding Ya. sama di other two apa kompetitor kita yang sudah besar itu, mereka pas kita masuk itu udah gede banget gitu kan. Tapi Mm-mm. dari 97 ke sekarang sampai hari ini kita bisa lihat Malindo udah di nomor 3 terbesar di Indonesia. Nah itu artinya Mm-mm. ya kita punya steady growth ya, bagus growth-nya gitu. Gitu Oke. bisa itu aja sih gitu. Ini ada pertanyaan terkait dengan tadi ya kebijakan cutting. Kalau ada cutting seperti itu, apakah PT Malindo dan juga perusahaan-perusahaan dapat insentif dari pemerintah? Itu cutting atas ini kita ya, cost kita ya. Oke, atas cost-nya perusahaan karena dengan tujuan dengan ada sacrifice tadi, harga membaik dan akhirnya top line-nya juga membaik ya. Iya. Oke. Hasil Nah, kita raih kalau misalnya harga ayamnya jadi bagus ya setelah cutting itu mm-mm, ya. Nah itu mm-mm, benefit buat kita lah gitu. oke. Nah, terkait dengan ini perilaku. Biasanya konsumsi produk-produk dari makanan apa ayam dan lain-lain itu meningkat di periode kapan kapan sih? Dan low-nya di kapan? Kalau kita lihat demand-nya itu udah membaik kayak dari 4Q juga sebenarnya udah membaik ya. Mm-mm, Ini mm-mm. kita ngomong yang pandemi atau yang Enggak, normalnya nih? enggak normal, normal. Misalkan let's say kayak misalkan festive festive period itu biasanya rame Iya, gitu. iya poultry ini kita ada life cycle ya. Jadi kalau yang paling bagus itu tuh kita ngomong harga ayam ya. Harga ayam Mm-mm, mm-mm. itu yang paling bagus itu sebelum Lebaran. Kenapa gitu? Oke. Karena sebelum Lebaran kan kita ada puasa, ya kan? Mm-mm, Selama puasa itu kita makan di rumah sama keluarga, ya kan? Otomatis kita belanja ayam lebih banyak. Kemudian juga kita buka puasa sama teman-teman gitu kan. Terus abis itu ada buka bersama sama perusahaan-perusahaan seperti itu kan. Nah, itu makanya menaikkan demand ayam dan at the same time juga menaikkan harga ayam. Kemudian mm-mm, pas lebaran hari H-nya juga orang banyak makan ayam. Tapi normally itu besokannya setelah lebaran selesai itu biasanya harga ayam turun. Karena kan euforianya udah nggak nggak di situ lagi ya. Apa demand ayam mm-mm, udah nggak banyak itu gitu. Kemudian juga setelah lebaran itu kita ada di second Q itu memang turun tadi yang saya bilang kan setelah lebaran memang turun demandnya.
Terus yang di third Hmm. Q juga biasanya turun karena ada bulan Suro. Jadi penjualan ayam itu paling banyak kan di Pulau Jawa ya, terkonsentrasi Hmm. di Jawa gitu. Nah, di Jawa itu pada saat bulan Suro, kita kan nggak boleh mengadakan perayaan. Karena kan dipercaya itu bulan suci, gitu. Jadi kalau ngadain perayaan dianggap sial lah gitu kan. Nah, Hmm. makanya di situ bulan Suro di third Q itu biasanya harga ayam turun. Hmm. Kemudian mulai naik lagi di 4Q lagi gitu. Oke, tuh teman-teman, catat tuh ya, apa namanya, tanggal-tanggal tadi Ya, ya, periode di mana harga ayam naik, harga ayam turun. Harusnya ketika harga ayam turun, teman-teman ini apa nyetok barang atau di freezer. tapi jangan lupa ini ya, ada apa faktor cutting Hmm. juga tadi ya. Ya, Jadi ya. di harga ayam Jadi juga ketika harga turun pasti dicoba rebalance dengan betul. pengurangan supply ya, gitu. Oke, oke. Kalau saya sih selalu beli ayam dari mbak-mbak yang datang ke rumah itu ya pasti beli berapa ekor gitu terus kita Hmm. masukin ke freezer untuk kita 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 konsumsi gitu nanti pelan-pelan gitu. Oke, Bisa berapa? jadi oh freezer kita gede sih, maksudnya bisa bisa lama sih kalau itu sih Oh, gitu. enak dong. Jadi kelihatan ya, jadi dan juga kelihatan sih memang sih kalau dari sisi ini ya, dari sisi pergerakan harga sahamnya juga sama. Ketika dekat-dekat Maret, April gitu ya, dekat-dekat Iya. puasa, itu biasanya harga sahamnya naik. Kemudian nanti jelang akhir tahun gitu ya, mulai dari Oktober akhir gitu ya, itu udah mulai naik lagi. Nah, makanya kalau teman-teman kalau saham-saham kayak main gitu ya, diperhatiin aja nih. Di bulan-bulan September nanti ini kesempatan untuk beli ya. Kemudian nih kayak sekarang nih ya, Juli, Agustus, nah September, Oktober itu beli karena nanti biasanya di kuartal 4 itu harga sahamnya mulai naik lagi gitu. Dan kalau aku lihat sih memang patternnya seperti itu, Betul. Zev ya. Jadi patternnya selalu di sekitar bulan eh, Agustus sampai September itu saham main ini cenderung untuk sideways atau konsolidasi. Tapi setelah Oktober bisa terbang. Betul, betul. Jadi gampang ditebak ya sebenarnya. Gampang dijadikan kesempatan untuk mendapatkan profit sih, gitu. Iya, Ya, jadi kayak kayak perusahaan-perusahaan kayak main ini memang eh, kecenderungannya adalah di bulan-bulan kayak sekarang ini memang sahamnya harganya mungkin terkonsolidasi. hmm, Oktober awal itu kesempatan untuk apa ya akumulasi lebih banyak lagi. Lalu nanti di bulan-bulan November, bulan Desember itu saatnya untuk take profit gitu. Nah, tuh ada bocoran tuh tadi Zev udah ngasih tahu kapan harga ayam naik dan turun. Kemudian juga ada kebijakan cutting untuk jaga harga ayamnya sendiri. Dan Bibo udah ngasih tahu kapan saat-saat terbaik untuk mengakumulasi saham main. Ya biasanya dari Agustus sampai September. Dikumpulin aja, nanti Oktober panen. Nah, satu lagi nih ada pertanyaan dari ini. Kalau kalau main suka melakukan kerjasama nggak dengan pihak lain untuk apa ya untuk pengembangan usahanya gitu ya? ini maksudnya apa nih? Kontrak farmer Misalnya ya? bukan misalkan membuka mitra untuk peternak memiliki kandang ayam seperti Iya, itu. kita juga open untuk kontrak farmer ya. Terutama Hmm. lagi pandemi gini tuh banyak sekali yang tadinya independent farmer, mereka bergabung menjadi kontrak farmer gitu. Karena kan harga ayam fluktuatif ya kemarin Hmm. ini. Jadi mereka lebih aman, mereka merasa lebih aman kalau menjadi kontrak farmer gitu. Oke. Itu biasanya kalau yang kontrak-kontrak farmer itu kapasitasnya berapa ya? Kapasitasnya kita ada macam-macam sih. Nanti Hmm. kalau Paling kecil tertarik berapa? hubungin, nah itu aku kurang kurang begitu tahu Kurang tahu detail, ya. tapi Hmm. ada bagian-bagiannya gitu. Nanti kalau ada Oke, yang oke. ini bisa DM aja. Oh, bisa bisa inquiry ke email aja ya. Bisa bisa DM ke aku juga bisa. Nanti aku coba terusin. Nanti jangan nanti semua ngaku ngaku punya peternakan ayam, ngelihat 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 Miss Deva nyanyi manis, udah deh pura-pura tanya deh gitu. Nggak taunya bukan ayam buat nampung ribuan ayam, Zev. Nanti ayamnya cuma bisa buat nampung dua ayam. Iya, Oke, oke.
terkait dengan ini, sekarang kan lagi rame digital ya. Hmm. Main ada kerja sama e-commerce nggak? Misalkan punya official store atau apa gitu. Saat ini sih kita belum ada kerjasama dengan apa e-commerce ya, tapi kita udah Mm-mm. gencar penjualan online kita melalui macam-macam sih Tokopedia dan lain sebagainya. Kita ada Ada itunya, ada official store-nya. official store-nya nggak ada, kita reseller aja, kita mengandalkan reseller. Oke, itu teman-teman. Jadi kalau untuk kerjasama dengan e-commerce, memang main saat ini masih mengandalkan reseller-resellernya untuk gencar di e-commerce ya. Main sendiri nggak punya official store yang resmi yang dari apa ya dari keluar dari pabrik gitu ya langsung itu. Iya, Terus belum kan belum. sekarang sekarang saya lihat nih banyak nih Zev, apa toko-toko yang ini ya yang retailer ayam ya di dekat rumah saya tuh banyak tuh kayak kayak apa sih kayak Prima atau apa gitu ya. Nah, main ada sasaran untuk bikin kayak gitu nggak ke depannya? Nanti mungkin ketika kita udah bangun slaughterhouse gitu ya, Mm-mm, mungkin mm-mm. bisa ke sana sih, gitu. Bisa ya, bisa ya. Iya, Karena kan sekarang saya lihat juga memang hilirisasi dari produk-produk ini kan langsung ya, langsung ke konsumer ya. Baik iya, itu yang model franchise, baik itu yang model apa ya, model mungkin own sendiri ya, own operate sendiri gitu. Nah, lihat ya teman-teman. Jadi kalau kalau menurut Bibo, main ini masih punya room for growth yang cukup besar. Karena betul. kenapa? Yang pertama, banyak hal yang belum dilakukan ya. Slaughterhouse juga belum selesai, kemudian juga distribusi masih mengandalkan reseller, belum 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 langsung direct gitu ya. Nah, harusnya sih kalau ini sudah dilakukan, akan terjadi pergeseran ya, pergeseran dari sisi revenue stream yang selama ini mungkin didominasi oleh apa namanya, oleh feed mill ya, mungkin mungkin lebih ke nanti ke yang ke hilir ya gitu. Iya, belum lagi nambah lagi ntar slaughterhouse kan ada produk baru ya, which is karkas. Kita Mm-mm. jual karkas. Mm-mm. Masih Mm-mm. banyak potential growth-nya gitu. Mungkin teman-teman nggak tahu nih, Zev, karkas tuh apa sih? Tadi disangka ini kayak sekarang ada yang tanya, ya kirain Malindo perusahaan gas and oil kata gitu. Enggak, Malindo itu perusahaan perunggasan. Jadi apa tadi pertanyaannya? Kayak orang banyak yang nggak tahu tuh karkas, karkas tuh apaan gitu loh. Ayam potong ya. Karkas itu ayam Hmm. potong gitu. Tuh ayam Ayam. potong tuh ya, ada paha, dada, terus Iya. leher gitu. Ya kalau dia disebut Tai. karkas, nah itu karkas gitu. Hmm. Teman-teman tuh nggak tahu tuh karkas apaan gitu. Mungkin karena mungkin mereka cowok ya, nggak apa nggak pernah belanja di toko tani atau di hypermarket gitu. Iya, Nah ini iya. terkait tadi kan feed mill gitu ya, itu kan juga bahan dasarnya jagung. Ya, itu jagung dari ekspor atau impor atau dalam negeri? Kita dari dalam negeri, jagung. Oke, nah Ya. menghadapi kenaikan harga jagung apa yang dilakukan? Biasanya Iya, strateginya. kita ini ya apa strateginya naikin harga jual feed kita. Tapi tidak Hmm. bisa di pass on 100% karena kita juga menjaga customer kita gitu. Jangan sampai mereka teriak gitu. Jadi harus pelan-pelan juga naikin harga jual feednya kayak gitu. Dan Emang kita harga jagung cenderung naik? sekarang lagi naik. Sekarang lagi Oke. naik. Tapi untungnya yang soybean meal-nya itu raw material feed yang kedua ya, itu udah mulai turun sih. Gitu. Kalau kemarin itu yang di first Q sama di second Q itu dua-duanya lagi tinggi-tingginya gitu. Oke. Sekarang udah mulai Kalau mulai. sekarang kalau sekarang dari sisi investor main sendiri, kebanyakan retail atau institusi, Zen? Kita masih lebih banyak institusi, Oke, terutama oke. institusi asing. Banyakkan institusi ya, institusi. Nah, terkait dengan apa namanya strategi untuk memperbanyak retail investor, apa yang dilakukan oleh main untuk bisa mendrive banyak investor retail, jangan cuma trader retail ya. Iya, kita udah mulai ini sih, udah mulai penetrasi ke retail investor juga dengan salah satunya dengan IG Live seperti ini, terus juga Mm-mm. apa namanya kita
engage juga dengan broker-broker yang banyak ini ya, exposure ke retail, kemudian juga apa live di clubhouse dan lain sebagainya. Pokoknya semua kita ikutin gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat nih ya sekarang ya sejak trennya sebenarnya sejak pandemi lalu tren jangka panjangnya main ini masih naik sih kalau aku lihat sih ya. Karena kan kita sempat ngelow ya, kemudian ya ini sekarang masih masih kecenderungannya sih masih naik. Cuman memang hari ini atau minggu ini kita masih sideways gitu ya saham main ini. Tetapi tadi yang saya bilang tadi kalau main ini memang masih mencoba nanti ya, mungkin nanti di di Oktober itu mungkin akan coba break area 960 Wih, ya. 960 harapannya sih ya, 960. Targetnya sih kalau aku sebagai investor santai-santai gitu ya. Ya, mungkin bisa ke 1100, 1200 lah. Karena kan sebelum pandemi kan main itu sempat di harga topnya ya, itu di 1900 gitu. betul. Jadi harusnya sih kalau kita beli di level harga sekarang gitu ya, di harga 700-an seperti itu, jangka pendek sih masih ada potensi, saya hitung dulu ya, 735 kurang 1200 dibagi 735. Artinya masih ada potensi 63%. 63%. Oke. Ya, potensi upside-nya ya dengan target santai itu di 1200. Harusnya kalau misalnya let's say bukan mau trading cepat atau trading jangka pendek, sih potensi upside-nya bisa ke 1200 atau 63% dari harga sekarang. Wih, Gitu. tuh dengerin tuh teman-teman. Potensinya banget ya. Ya, Gede. gitu. Itu kita ngomong potensi yang kelihatan ya, potensi yang udah kelihatan, maksudnya kelihatan angkanya. Tapi kalau misalnya mau lihat yang ya misalkan balik lagi kok ke level harga tahun 2019 gitu ya, which is adalah di 1900 jadi hitung aja. Kalau Iya. aku sih sekarang kalau misalkan mau beli main gitu ya, kalau mau beli main ini kan masih trennya masih terjaga ya, terjaga naik ya. Sideways sideways sebentar, kemudian nanti 950 break ya bisa sampai ke 1200 gitu loh. Iya. 1200, kalau 1200-nya selamat ya merem aja 1900 gitu. Hopefully ya, nih tahun depan juga harusnya ekonomi udah recover ya. Udah Ekonomi mulai. udah recover. Aku sih udah bilang ke sahamologer semua ya. Hmm. Kapan sih sebenarnya saat terbaik untuk investasi? Menurut aku eh, milestone-nya adalah bisa dicapai ketika di Jawa dan Bali tingkat vaccination rate-nya sudah 50%. Iya. Jadi harusnya kita optimis lah kalau udah tingkat vaccination rate-nya sudah 50% gitu ya. Saham-saham kayak main gini langsung beli merem aja gitu loh. Iya, karena kita inline sama ekonomi recovery ya. Gitu. Betul, betul. Jadi kan kayak misalkan let's say tadi ya, horekanya improve, kemudian juga apa namanya? Horeka improve, kemudian juga konsumsi masyarakat udah mulai beli produk-produk secara direct lagi ke wet market, ke pasar basah seperti itu. Harusnya saham kayak main ini bisa mentas lah, bisa jalan lagi lah gitu loh. Dan Jangan sekarang lupa aja udah jalan gitu loh. ya, daya beli Kenapa? masyarakat juga, daya beli masyarakat juga harus naik juga. Itu akan ngaruh Betul, banget. betul, betul. Dan memang kalau sekarang sih kalau kita lihat memang saham main ini memang kalau dari sisi price ini ya dari kan orang kan kalau bicara tentang harga saham kan dia ngelihat modal untuk beli sahamnya ya gitu ya. Kalau beli sahamnya kayak pesaing-pesaing main kan harganya udah di atas seribuan semua gitu loh. Yang terdekat aja harganya 1700 ya 1700-an gitu. Kemudian yang satu lagi kan juga udah di harga 6 ribuan gitu loh. Menurut aku sih buat yang kantongnya agak sedikit ngepres ya, gitu ya, yang ngepres ya, menurut aku sih main bisa jadi pilihan ya. Memang ada yang baru lagi, ada yang baru perusahaan yang IPO ya tahun lalu ya. Itu memang kalau kita lihat sih kondisi saat ini sih memang harga sahamnya masih kecenderungannya masih turun. Jadi if you are talking about investment gitu ya, memang biasanya kalau 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 saya rekomendasiin ke teman-teman
carilah perusahaan yang sudah IPO-nya di atas 5 tahun. Iya, setuju. Ya, kenapa? Karena di atas 5 tahun itu artinya apa? Satu, perusahaannya sudah pernah mengalami kondisi-kondisi market yang naik turun. Ya, ya Iya, pernah alami kondisi krisis 98, 9, sorry, 2008 seperti itu. Siklus krisis lah. Makanya buat teman-teman yang berpikir untuk melakukan investasi di saham perunggasan, ya main ini bisa menjadi alternatif karena modalnya untuk beli 1 lot gitu ya atau beli 10 lot itu bisa lah. Beli satu iya, lot kan masih di bawah duit cepek 100.000 kan. iya Ya, benar. ya, dan tadi yang saya sampaikan, perusahaan main ini atau saham main ini trennya masih terjaga sejak pandemi ya, itu tren naiknya masih masih stabil ya. Memang sekarang pernah koreksi, tapi koreksinya itu tidak membuat saham ini turun dari tren lainnya. Jadi secara teknikalnya masih bagus ya, dan sudah memantul dari garis tren lainnya menuju target di harga menuju target pertama ya di harga 935. Jadi kalau misalkan teman-teman beli sekarang ya ini cocok buat investasi menurut saya. Namanya ini adalah early trend investing naik ya. Karena dia sudah di atas garis MA5 weekly. Biasanya kalau beli saham itu selalu I will keep buying the stock kalau harga sahamnya di atas MA5 weekly Hmm. gitu ya. Pokoknya nantilah kita coba beli deh saham main deh. Lihat ya, Iya harganya dong. masih di bawah seceng gitu kan. Orang bertanya, kenapa pilih main dibandingkan dengan yang lain, yang dua yang lain gitu. Menurut saya sih bukan karena misalnya main itu lebih bagus atau lebih gimana, Hmm. bukan. Karena lebih affordable untuk dibeli Iya dari betul. sisi kantong ya, lebih dari sisi kantong ya. Yang lain udah di atas seceng per lembarnya, yang ini masih 700-an ya. Iya Sedangkan targetnya bisa ke 1.200 secara teknikal. Potensi betul. upside-nya 62%. Ya, Mantap. mantap ya. Nanti kalau 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 saham main ke 1.200, kita makan chicken karage. Iya, ntar makan Sunny Gold ya, biar tambah Sanigo. hitamnya. Uh, tinggal banyakin iklan aja nanti ya. Iya, Oke. Nah, terakhir Zevanya, mungkin sebelum kita closing ya. Apa strategi terbaru untuk meningkatkan pendapatan dan bersaing dengan kompetitor? iya, kita terus ini aja sih apa melakukan apa penetrasi market ya, market share kita Hmm. coba untuk naikin seperti itu. Nah itu tugas tim-tim marketing kita lah untuk lebih gencar lagi gitu. Hmm. Itu sih. Tapi Sama so far tadi ya. kan oke lah kita masih masih terjaga lah kalau Hmm. dibanding sama yang sektor-sektor lainnya ya. Gitu. Hmm. Paling itu Sama aja sih tadi ya, pembukaan bisnis baru ya tadi ya, ya. slaughterhouse. Slaughterhouse lokasi di mana rencana? Slaughterhouse itu rencananya di Jawa Barat Hmm. gitu. Terus kita Progresnya udah berapa persen? progresnya pokoknya nanti first Q 2022 itu udah bisa operate lah. Udah operate ya. Nanti kita diundang ya kalau pas lagi pembukaan Ya, pabrik ya. siap, Tep- siap. Nanti akan ya, kabarin. gitu. Nanti Dan nanti kita datang, kita lihat gitu ya. Oh, ini namanya karkas gitu ya. Gitu. iya ada juga kita ya Fitmil Lampung ya. Itu juga bakal apa namanya? Bakal sumbang bagus juga sih buat Malindo sih. Benefit juga buat Malindo karena as we all know kan Lampung itu one of the biggest corn producer ya di Indonesia. Mm, Tuh, mm. jadi itu bagus sekali kalau udah dibangun. Kalau corporate action ada nggak rencana dalam waktu dekat? So far kita belum ada dulu Oke, gitu. belum ada ya. Jadi belum ada rencana misalnya let's say mau akuisisi atau mau nerbitin obligasi atau mau right issue. Kan lagi rame nih kalau proposal right issue gue sahamnya langsung melonjak gitu. Belum ada ya. So far belum ada. Oke, oke. Tuh ada yang nanya tuh, apakah akan melakukan buyback saham?
Kita sih udah siapin dananya ya. Kemarin kan udah kita announce juga, udah kita lapor juga ke bursa. Tapi saat ini masih belum sih. Masih belum ya. Jadi udahlah daripada nunggu nunggu orang main melakukan buyback, mending kalian yang beli. Orang Iya, sahamnya masih up, mending saham masih uptrend kok gitu loh ya. Jadi benar. gini, sebenarnya teman-teman semua ya. Di saham itu memang kita nggak bisa hanya mengandalkan fundamental ya. Momentum juga harus kita ketahui gitu loh. Kapan harus beli, kapan harus stop beli gitu ya. Kayak saya lah, saya contoh ya, saya itu berinvestasi sangat sederhana, Zev. Jadi saya punya time frame misalkan 1 bulan, satu tahun gitu ya. Terus sepanjang harga sahamnya di atas garis MA 5 weekly atau MA 20 weekly, saya akan buy and hold. Tapi kalau Hmm, sahamnya di bawah harga itu, saya pasti akan diem dulu gitu. Saya akan oh, diem dulu, saya nggak beli, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nanti kalau pada saat sahamnya di atas MA 5 weekly lagi atau 5 20 weekly, saya akan beli lagi. Dan itu saya lakukan nggak hanya di saham Indonesia, tapi juga di saham Wall Street. oh, Jadi pakemnya gitu aja gitu loh. Pakemnya gitu aja. Saya juga kan beli ya saham di Wall Street kayak Kraft Heinz gitu ya, kayak Walmart, kayak Apple, kayak Citigroup itu. Pakemnya sederhana. Yang terjadi sekarang adalah banyak orang di Indonesia ini kalau berinvestasi tuh nggak punya pakem gitu loh. hmm, Akhirnya apa? Akhirnya saham downtrend dibeli, ya. Saham udah dari harga 8.000 sampai tinggal 4.000 masih tetap dibeli. Padahal di average gitu ya, turun-turun terus padahal nggak baik melakukan hal itu. Even untuk investasi ya. Tapi kalau perusahaan kayak Main yang saya lihat gitu ya, secara tren sekarang bagus, udah mulai ada tren naik gitu loh. hmm, hmm, Secara simpel ya, secara simpel dan masih terjaga tren naiknya ini sejak sejak habis pandemi juga masih satu swing naik, masih bagus gitu loh. hmm. Tapi memang mau nanti Main mau ke harga 4.000 ya kita nggak tahu sampai kapan gitu. Mau di buyback sampai berapa banyak sih kalau mau misalnya let's say di buyback terus sampai ke level harga 4.500 itu mah ngimpi gitu loh. Halusinasi. Kalau Iya bahasa, gitu. Makanya kita kita berusaha untuk mengikuti aja gitu, mengikuti ritme aja gitu. Jadi jangan jangan punya ekspektasi terlalu terlalu tinggi terhadap saham. Misalnya kayak contoh. Contoh saya ambil saham batu bara kayak Bumi gitu ya. Bumi pernah 8.000 dan sekarang harga sahamnya misalnya let's say 50 something. Seorang bertanya, kapan Bumi ke 8.000? Ya susah. hmm, hmm. Sama kayak orang tadi nanya, misalkan kapan Main ke 4.000 lagi ya? Tunggu aja. Kapannya sih nggak ada yang tahu gitu. Iya, benar. Kita ikutin momentumnya aja. Jadi di saham itu kan sifat kita adalah bereaksi terhadap harga. Bukan pas kita beli lalu berharap macam-macam. Kita aja harganya di sini, di sini, di sini seperti itu. Yang penting ngerti trennya aja sih dari si Betul, company betul. nya. Yang pasti kita harus tahu line gitu loh. Karena kan saham ini adalah kita berusaha untuk membeli the future of the company. Ya, Dan kita harus tahu kapan dia perform, kapan dia underperform gitu kan siklikal sifatnya kan. betul. Ada siklusnya kayak tadi kan. Walaupun ini perusahaan yang misalnya let's say kayak Main ya, walaupun ini adalah kebutuhan pokok, tapi kan orang juga ada saatnya gitu membeli lebih banyak atau membeli lebih sedikit Betul. produknya. Seperti itu. Oke, jadi kalau dari sisi saya sendiri rekomendasi saya untuk Main ya, ya teman-teman beli deh selama harganya di atas level harga 750 gitu ya. Targetnya terdekat itu ke 900, sorry, beli aja sepanjang harga di atas 740, target pertama ke 935, jagain aja ya. Selama nanti di atas 800 beli lagi, targetnya ke 935, target utama ke 1100 dan 1200 tahun depan. 60% ya. Perusahaan kayak Alhamdulillah. Main teman perusahaan kayak Main teman-teman jangan berharap misalkan let's say, bisa arah berhari-hari gitu, janganlah ya. Perusahaan kayak gini, perusahaan yang udah established kayak gini sih ya teman-teman jangan jangan expect misalnya let's say kalau dibeli arah berhari-hari gitu, janganlah ya. Ini a company for you to keep ya. Iya. Ya, sama kayak misalkan saya bilang beli saham kayak Astra, beli saham kayak
BRI itu that's a company for you to keep lah. Bukan Hmm, company untuk yang kalian bisa misalkan saya berharap jackpot gitu enggak. Tapi kalau kalian mau trading juga bisa saham main ini. Gitu. Bisa, iya, enak juga buat bisa. trading karena ada Kalau siklusnya itu. trading jangka pendek masih oke gitu loh. Dalam arti karena kalau saya lihat kan rentangnya juga lumayan gede gitu loh. Ya. Hmm, Cuman memang jangan jangan berharap terus arah terus ARB gitu jangan. Oke. Ya, kita bukan saham. gitu. Oke, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan untuk sahamologers? Iya, paling mau nyampein aja kalau industri poultry itu kita udah tahan banting ya, udah Mm-mm. terbiasa dengan apa harga yang volatile seperti itu. Jadi jangan takut kalau beli saham poultry karena pemerintah juga fully support. Oke. Gitu. Jangan lupa saham saham main juga saya lihat juga kayaknya masih under value ya. Dibandingkan Ya, dengan saham-saham yang lain, dia masih under value. Book value juga, price book value masih rendah. Jadi teman-teman masih bisa ada harapan. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat bahwa perusahaan ini punya prospek growth gitu ya, saham ini bagus. Dari sisi valuasi, saham ini masih under value. Jadi saya tetap memberikan rekomendasi untuk buy saham main gitu ya, untuk investasi di atas 740 teman-teman beli target 935, target gedenya 1200 ya. Oke, thank you oke. Zev. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang prospek dari saham-saham ayam-ayaman ini, termasuk juga kalau nanti ada update terbaru, pembukaan pabrik slaughterhouse atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana cara meningkatkan performa, kasih tahu aja biar nanti kita bisa undang lagi untuk ngobrol-ngobrol di sahamologi. Thank you untuk Oke, malam hari ini. Sukses buat main, sukses juga buat kamu. Bye-bye. thank you, teman-teman. Oke teman-teman itu tadi ya. Jadi yang tertarik dengan saham main ya bisa dibeli ya, masih under value juga, harga juga di bawah seceng gitu ya. Saatnya teman-teman berinvestasi di perusahaan seperti ini. This is a company to keep karena juga kita lihat perusahaannya masih konsisten eksistensi. Kemudian juga dia punya prospek untuk gedein bisnisnya, apa namanya, dengan tadi ya bisnis baru dari slaughterhouse untuk membuka bidang baru yaitu karkas ya atau ayam potong sehingga bisa menjadi potensi revenue di tahun depan. Ya, itu aja dari Bibo. Jangan lupa ini kaos adalah aplikasi juara, aplikasi financial planning dari grup kita dari Tetra Digital. Teman-teman bisa download di Play Store dan juga di App Store gitu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di IG Live berikutnya. Bye-bye.